Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bizikrihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayrat. Ashhadu an la ilaha illallahul khaliqul makhluqat wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bil mu'jizat. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم
لبيك لبيك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك على هذه النية وعلى كل نية صالحة بجاه النبي الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه أهل البدر والأحد والاستقامة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jika kehidupan tidak sesuai harapan, jika kehidupan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jauh dari harapan kita, namun seperti itulah kenyataan, ketahuilah bahwa hidup kita sedang ada dalam ketentuan Allah. Bila mana hidup kita tidak sesuai harapan, berarti hidup kita sedang berjalan di atas ketentuan Allah. Husnudzon, yakin di balik masalah, di balik ujian ada hikmah, ada pelajarannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka manusia sampai kapanpun akan diuji, akan dicoba. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua manusia hidup itu hanya pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Kapan Pak Ustadz masalahnya berhenti? Kalau sudah mati. Kalau sudah mati enggak punya masalah, tinggal ngadepin permasalahan. Masalah lagi, cuman beda alamnya. Maka hidup itu tinggal dijalani, tinggal disyukuri. Alhamdulillah, ngelihatnya ke atas jangan ke bawah. Bu, manusia brojol ke alam dunia, kaki dulu, kepala dulu. Kepala dulu ya. Dari 100 perempuan yang hamil, 99 melahirkan bayi, keluarnya kepala dulu. Dari 100 perempuan yang hamil, 99 melahirkan bayinya keluar kepala dulu. Enggak, kaki dulu. Menunjukkan bahwa manusia kalau hidup di dunia mikir dulu sebelum melangkah. Pikir dulu sebelum maka yang brojolnya kepala dulu, bukannya kaki dulu. Jangan ngikutin hawa nafsu, jangan kebawa emosi, nanti ujung-ujungnya nyesel. Maka brojol ke alam dunia, keluar kepala dulu, masuk ke liang lahat kepala dulu. Kenapa? Karena yang akan dipertanggungjawabkan adalah isi. Dari mana, mau kemana, mau ngapain gara-gara ini. Betul Bu? Maka sampai kapanpun manusia akan diuji, akan dicoba. Termasuk salah satu ujian cobaan dalam kehidupan adalah masalah
Itu mah udah semuanya. Semua manusia diuji, dicoba masalah ini. Betul Bu? Sampai kekasih Allah Rasulullah diuji. Tanpa terkecuali semua manusia akan diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Sampai ditindih batu besar, ditekan permasalahan, Allah pengen tahu ini hamba manusia ketika diuji ngedeketin Allah atau ngejauhin Allah. Minta solusi kepada Allah atau curhat kepada manusia. Maka manusia itu kadang-kadang harus pura-pura jatuh. Harus pura-pura supaya kita tahu siapa yang tepuk tangan, siapa yang menjulurkan tangan. Paham Bu? Kadang-kadang kita itu harus pura-pura aja gak tahu, gak punya duit, pasang muka merengut aja kayak tanggal tua, padahal pura-pura jatuh aja, padahal kita enggak jatuh. Kita pengen tahu siapa yang menjulurkan tangan, siapa yang tepuk tangan. Betul Bu? Supaya kita tahu si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana, si D bagaimana. Ketika kita kaya, saudara ngaku banyak saudara semuanya. Lagi kaya mah, lagi kaya banyak duit, orang-orang ngaku saudara kita. Ketika kita kagak punya, semuanya pada pergi teriak, semuanya pada teriak semuanya. Enggak mau kebebanin masalah. Maka setiap manusia memiliki masalah, setiap masalah harus ada solusi. Setiap ada solusi pasti ada konsekuensi. Ulangi, setiap masalah harus ada solusi. Setiap solusi pasti ada konsekuensinya. Termasuk di dalam muamalah kehidupan kita yang sering terjadi karena kepepetnya, mentoknya kehidupan kita, kiri kanan udah kagak punya, maka salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah adalah gade. Kalung copot, cincin copot, padahal itu cincin mas kawin. Demi apa? Ya demi motor gade, kalung gade, cincin gade, sertifikat rumah gade, demi anak mau kuliah belum bayaran, token 3 bulan udah tututan baik, mau dicabut sama PLN, demi ditambah lagi laki kagak gawe, dipecat sekarang sakit mulu, demi sekarang lagi bunting anak yang keempat sungsang lagi, demi semuanya dilepasin demi. Kalau sudah mentok begini, ngutang kagak bisa, mau tidak mau harta yang kita punya digadekan sebagai jaminan. Maka ketika ada orang yang nolong kita, ketika ada yang nolong kita, satu saya ingatkan, jangan pernah melupakan orang yang menolong kita di saat semua orang tutup mata. Jangan pernah melupakan orang yang menolong kita di saat semua orang tutup. Kita lagi butuh banget, kiri kanan gak mau nolong, saudara gak mau nolong, ternyata
ketika mentok begitu kita benar-benar butuh, datang seseorang. Teman kita nggak tahu siapa, mau akrab nggak akrab, datang. Ngomong, "Pok, napa pok itu jedak ame berkerut begitu?" Anu banyak masalah kita. Kenapa emang? Datang dia menawarkan bantuan, dia datang masalah selesai. Jangan melupakan orang yang menolong kita di saat semua orang tutup. Ngakunya besti, ketika kita minta tolong angkat tangan. Ketika kita minta tolong angkat tangan. Katanya mah temen dekat, temen akrab, ketika kita butuh pertolongan ditelepon 10 kali nggak diangkat. Giliran diajak makan mah OTW. Giliran kita ada butuhnya 15 kali telepon nggak diangkat-angkat. Kemana baik? Ketika ada orang yang menolong kita, jangan lupakan dia, karena dia hadir di saat semua orang tutup mata. Itulah sahabat. Yang lain namanya temen. Temen itu dia datang kalau kita senang. Banyak duit, banyak uang, datang ngaku temen, ngaku saudara, itu namanya teman. Sahabat itu mereka orang yang membantu kita saat kita tidak berdaya. Maka setiap masalah harus ada solusi, setiap solusi pasti ada konsekuensinya. Maka salah satu solusi dalam kehidupan bermuamalah untuk menutupi dan memenuhi kehidupan adalah dengan akad gade. Mari kita sama-sama bismillah dan niatkan agar kita pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bukan hanya sekedar teori, akad gadai ini dipraktekkan oleh Rasul. Gadai ini adalah solusi dalam problematika hajiyah kebutuhan manusia yang bersifat sekunder, amat mendasar. Makan mendasar, minum mendasar, keamanan mendasar, kenyamanan mendasar. Semua manusia berkewajiban menutupi hak untuk badannya. Kasih makan, kasih minum, berikan keamanan, berikan kenyamanan. Bagaimana kalau tidak bisa? Maka untuk memenuhinya ada namanya akad gadai, berhutang dengan menggunakan jaminan, disebut gadai. Dalil gadai diriwayatkan dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bisalasina sa'an min sya'irin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam keadaan wafat ekonomi Rasul enggak bagus. Bagaimana tidak bagusnya saking banyak kebutuhannya, Rasulullah wafat sedangkan baju perangnya masih tergadaikan di orang Yahudi, belum ditebus. Rasul wafat, baju perangnya digadaikan di orang Yahudi. Menunjukkan apa Bu kalau gadai Bu? Saking apa? Saking butuh baju perang Rasul sampai digadein. Dan ketika wafat itu baju perang belum ditebus. Artinya enggak keburu ketebus. Saking apanya Bu? Saking keterbatasannya Rasul wafat tidak meninggalkan harta melimpah karena memang semua harta dipakai untuk mendukung dakwah fi sabilillah. Sitinya Bunda Siti Khadijah istri Rasul yang dulu terkenal miliarder di kota Mekah. Hampir tanah kota Mekah dan hewan-hewan gembalaannya dulu dimiliki oleh Siti Khadijah, saking kayanya. Semua harta Siti Khadijah, aset tanah, kekayaan, perniagaan, semua tabungan Siti Khadijah habis untuk digunakan mendukung dakwah suami tercinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Sampai menjelang wafatnya Rasul, baju perangnya tergadaikan di orang Yahudi, enggak keburu ketebus. Ini menunjukkan bahwa Rasul melaksanakan akad gade. Kok Pak Ustadz itu Rasul gadainya dengan orang Yahudi? Emang boleh muamalah dengan orang Yahudi? Kalau muamalah, jual beli, bisnis, usaha, join, kerjasama, bekerja tidak jadi masalah walau berbeda keyakinan. Yang tidak boleh dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah ibadah, lakum dinukum waliyadim. Jual beli silahkan, beda keyakinan. Betul Bu? Udah jarang-jarang saudara kita yang muslim punya. Bukannya kita enggak mau, memang kagak ada nyarinya. Dia hae. Maka kagak mau belinya ke dia juga. Kalau ada makan kita nyari saudara kita. Kalau ada, tapi kadang-kadang ada mahal. Ya udah nyari yang tuh begitu kan kita mah. Maka kalau dalam muamalah tidak ada batasan, boleh bermuamalah dengan orang yang berbeda keyakinan. Jangan sampai saja menjual keyakinan. Maka Nabi pun menggadaikan baju perangnya dengan orang Yahudi. Ini berarti muamalah, bisnis, kerjasama. Dalam hal ini bermuamalah transaksi boleh dengan orang yang berbeda agama. Ibu jual beli online, beli order online. Emang kita tahu yang punya toko siapa? Yang punya toko siapa Bu? Enggak tahu. Kadang-kadang kita beli toko yang memang beda agama dengan kita. Enggak jadi masalah kalau dalam muamalah. Maka dari sini dalilnya bahwa akad gadai diperbolehkan. Rasul pun mempraktikkan sampai Rasul wafat, baju perangnya masih tergadaikan di orang Yahudi. Diriwayat setelah wafat, baju perangnya Rasul ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah ditebus diserahkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gadai itu apa Pak Ustadz? Gadai itu adalah wahuwa ja'lu ainin yajuzu bai'uha wasiqatan bidainin yustaufa minha inda ta'adzuri wafaihi. Singkatnya, gadai itu adalah menjaminkan barang
barang yang boleh diperjualbelikan sebagai jaminan utang. Dan di dalam gade ini ada ketentuan tanggungan utangnya berapa disepakati, temponya berapa untuk deadline bayar nebusnya. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli harga yang dikeluarkan sesuai harga barang, namanya jual beli. Motor kita jual, emang kita tawarkan 10 juta, maka dibayarnya 10 juta, jual beli. Hutang beda lagi, kita ngutang 10 juta, bayarnya 10 juta. Kalau gade beda, seumpama yang kita gade motor, padahal motor harganya 30 juta, tapi kita gade 10 juta, tuh gade. Karena memang gade mah kita berhutang dengan menjadikan barang kita sebagai jaminan. Satu, adanya kesepakatan berapa utang gade. Yang kedua, ada kesepakatan tempo sampai kapan ngelunasinnya. Oh, rukun gade bukan cuman sholat doang, ada rukun sholat. Gade pun ada rukun gadenya. Kalau tidak terpenuhi, gadenya batal, enggak sah. Satu, di dalam gade itu ada rohinun bahasa Arabnya. Yang kedua murtahin. Yang ketiga rohnun. Yang keempat marhun bih. Yang kelima al-aqdu. Apa itu rohin? Rohin adalah orang yang menggadekan, si pemilik barang. Yang kedua murtahin, yang menerima gade. Yang ketiga rohnun, barang yang digadekannya, mau motor, mau HP, mau sertifikat dan sebagainya. Marhunun bih, uang yang dijadikan jaminan utang di dalam gade. Yang kelima akad ijab qabul. Nah, dari sini semua ada 5 syaratnya. Ada yang menggadekan, ada yang nerima gade. Coba ulang Ibu. Satu, yang pertama yang menggade, yang kedua yang menerima, yang ketiga barang yang keempat uang hutang jadi gade, yang kelima ijab qabul. Nah, dari sini barang yang digadekan tidak sembarangan bisa digade. Satu kaidahnya al-muslimuna bisyurutihim. Orang muslim itu bertransaksi, bermuamalah sesuai dengan kesepakatan akadnya. Bila mana kambing, domba, sapi, gembala yang dipegang talinya. Betul Bu? Kambing kita pegang talinya, domba kita pegang talinya, sapi kita pegang talinya, manusia kita pegang omongannya. Di mula depan kita udah deal 2 bulan. Di depan kita udah deal 5 juta, yang kita pegang omongannya. Kata orang tua, walau bahasa enggak kudu beli. Betul Bu? Enggak kudu beli, enggak kudu pakai kuota. Tinggal ngomong doang, cuman harus dipertanggungjawabkan. Sebelum ngomong pikirin dulu. Maka manusia brojol ke alam dunia, kepala dulu bukannya kaki dulu. Maka sebelum kita nyanggupin, dipikir dulu. Nih kira-kira perlu gade apa kagak ya? Sekira-kira enggak perlu, enggak usah gade. Gade itu pintu darurat. Bu, gade itu pintu. Kalau
Kalau sudah tidak ada lagi cuman itu-itunya pintu, mau nggak mau kita pakai pintu darurat, mau nggak mau kalung lepas, cincin lepas, BPKB motor lepas, BPKB mobil lepas, surat AJB rumah lepas, sertifikat ruko lepas. Itu namanya pintu darurat. Kalau bisa mah jangan. Kalau bisa mah jangan. Karena gade itu adalah solusi terakhir. Maka ya kaidah yang pertama, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu. Barang yang boleh digadekan adalah barang yang boleh diperjualbelikan. Maka syarat dalam jual beli sah bila mana yang diperjualbelikan barang milik sendiri. Kalau ngejualin barang orang lain kagak boleh. Udah tahu punya orang dijual. Udah mah dia rental motor, rental mobil, itu mobil punya orang, motor punya orang, malah digadein. Udah tahu punya orang, tidak boleh menggadaikan barang milik orang. Sudah tahu itu tanah, kudu dibagiin sama ahli waris. Ahli warisnya ada 5, malah digadein sama anak pertama. Ada begitu? Ada. Ilah. Padahal saudaranya yang 4 belum tentu setuju. Tidak boleh menggadaikan barang yang bukan mutlak punya kita. Maka selain daripada barangnya milik kita, yang kedua barangnya hak milik orang banyak, enggak boleh digadein. Umpamanya ibu punya cincin, cincinnya matanya berlian. Cincin ini bukan cincin mas kawin, tapi investasi suami istri. Dulu belinya berdua, istri 25 juta, lakinya 25 juta. Berarti itu cincin milik berdua. Ibu gadein ke pegadean, walaupun judulnya mengatasi masalah tanpa siap-siap. Ibu pulang ke rumah panci dilemparin. Kenapa? Karena kita menggadaikan barang bukan milik kita. Di sana ada hak suam, kecuali kalau milik sendiri boleh digadaikan. Jadi barang yang digadaikan adalah barang milik bukan barang sengketa, bukan barang yang dipermasalahkan. Idastaqarra subutuha fid zimmah, sehingga hutang piutang itu jadi tanggungan karena barang yang digadaikan mutlak milik kita. Maka dari sini sebelum deal-dealan nih, umpamanya ibu ngegadein motornya ditaksir, umpama kalau dijual 20 juta, kalau dijual 20 juta, maka karena digade, utang yang kita sodorkan, yang kita gade, Pak ini saya mau gade motor saya banyak kebutuhan, saya gade 10 juta dah. Tuh gadenya 10, padahal harga motor 20 juta. Artinya barang gadean harus lebih tinggi daripada hutang tanggungan. Jangan kita gade handphone tapi utang yang kita gade 10 juta. Handphone cuma 3 juta. Pok saya gade apa? Ini HP keluaran terbaru ini, Xiaomi. Itu HP harga cuma 3 juta, digadenya 5 juta. Dah
Tar dulu. Kata Ustadz, yang namanya gade mah barangnya kudu lebih mahal daripada gadeannya. Ini mah harga 3 juta, gade 5 juta. Bentar dulu. Ini ngutang apa gade? Curiga sama lu saya mah. Maka barang yang digade harganya harus lebih tinggi daripada gadeannya. Pertama, sepakati kalau gadean bisa tawar menawar. Ibu, Mbak, saya gadein di motor 10 juta. Kata orang yang akan terima gade kita, jangan 10 juta dah. Kagak ada. Kalau mau mah 8 juta. Oh, gade mah boleh tawar menawar. Beda sama ngutang. Kalau ngutang mah 10 juta bayarnya 10 juta. Kalau gade kita nawarin, "Pok, saya gade nih motor 10 juta. Kata kita yang akan terima gade, jangan 10 juta dah. 8 juta aja." Udah dah, deal. Nah, sepakat. Utang gadenya 8 juta. Satu. Yang kedua yang harus disepakati, ini ngomong-ngomong 8 juta temponya berapa bulan? Nah, ini dia. 8 juta mau ditebus sampai kapan ini? Mikir-mikir dia. Kata Ustadz, manusia tuh brojol kepala dulu, bukannya kaki dulu. 2 bulan, aduh susah kayaknya. 3 bulan, aduh mepet. 4 bulan, aduh. 5 bulan, nah 5 bulan dah. Saya terima gade motor 8 juta, tempo 5 bulan. Deal. Waktunya sudah ditentukan, utangnya sudah ditentukan. Jabat tangan. Set. Nah, akan tetapi walaupun kita sudah deal-dealan, gadenya 8 juta, temponya 5 bulan, kaidah yang kedua. Walir rohini arruju'u fihi malam yakbidhu. Orang yang menggadekan boleh membatalkan, mengurungkan niatnya sebelum serah terima barang. Padahal tadi udah deal berapa juta tadi? Dealnya berapa? 8. Padahal kita butuhnya berapa tadi? Butuhnya 10 juta. Setelah kita pikir-pikir, aduh 8 juta kurang ini. Ah Pak, mohon maaf ya, kayak enggak jadi ini. Waduh gimana sih ini? Padahal udah kita deal-dealan. Rencana kita mau nawarin motor kita ke orang yang rada kaya. Nah kayaknya mani, kalau saya gade ke dia pasti dapat 10 juta. Maka akad yang pertama boleh kita batalkan. Yang penting belum serah terima barang dan utang, cuman baru deal-dealan. Maka walir rohini arruju'u fihi malam yakbidhu. Orang yang menggadekan boleh mengurungkan niatnya, membatalkan akadnya, walau sudah sepakat, yang penting belum serah terima barang. Umpama kita nyari calon orang yang terima gade yang lebih bisa sesuai dengan harganya. Mohon maaf Pok, bukan kita kagak mau ya. Tadi mah kita pikir-pikir kan 10 juta kita butuhnya. Empok cuma nyanggupnya 8 juta. 2 juta kita nyari kemana lagi, masa ngutang? Nah batal, nyari orang yang terima gade sesuai dengan kebutuhan kita. Boleh dibatalin. Yang kedua, nah ini yang sering terjadi. Kaidah yang ketiga, alla yashtarito ahadul muta'aqidaini ma yukhalifu muqtadah kasyarti marhunin bih. Salah satu dari orang yang akad gade, baik yang menggadekan atau yang nerima gade, tidak boleh mensyaratkan untuk memanfaatkan barang gade. Contoh begini, ternyata
akad yang pertama gagal. Kenapa? 8 juta. Nyarinya yang 10 juta. Singkat cerita, dapatlah orang yang akan nerima gade siap 10. Tetapi ini orang yang nerima gade 10 juta ada maunya. Pok, saya siap terima gade motor 10 juta, tapi nah ini belum deal-dealan nih. Tapi motor empok saya pakai. Paham Bu? Pertanyaannya, motor itu di dalam gade jadi apa? Motor dalam gade jadi apa fungsinya? Sebagai apa? Sebagai jaminan, bukan untuk dipakai. Barang gade tidak boleh dimanfaatkan. Maka ketika nerima gade, siap, saya terima gade 10 juta dah, ada 10 juta. Tetapi motor empok yang digade ke saya pakai ya. Buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Bila mana salah satu orang yang menggadekan mensyaratkan untuk memanfaatkan gade di dalam gadenya supaya bisa memanfaatkan barang gade, batolar rohnu, batal gadenya, gak boleh. Atau yang punya motornya sudah dia gade, kok mohon maaf ya, ini saya gade 10 juta, tapi gini ya, ini motor atu-atunya punya saya. Terus bagaimana? Gawe pakai motor, nganter bocah ke sekolah pakai motor. Kalau kita ada kerjaan pakai motor, ke pengajian pakai motor, ngeboncengin temen pakai. Kalau motor digade, dah saya kemana ini? Ini boleh nggak ya? Ini boleh. Maji boleh nggak? Maji gade 10 juta, tetapi motor tetap saya pakai. Udah, ini gade apa ngutang? Kalau barang yang digadekan tapi masih dipakai oleh si pemilik, namanya bukan gade, ada caranya. Pengen tahu Bu? Pengen tahu? Nah gini caranya. Bagaimana caranya barang gade boleh dimanfaatkan? Tanahnya tanah orang, enggak boleh tanah gadean kita olah. Motor digade enggak boleh kita pakai, uang motornya punya. Motor digade enggak boleh kita pakai, uang motornya punya orang. Mobil digade enggak boleh kita pakai mobilnya buat nge-grab, buat ngojek, uang grab buat ngojek, uang mobilnya punya orang. Bagaimana mobilnya punya orang? Bagaimana caranya barang gade baru boleh negosiasi? Mau yang nerima atau yang menggadekan boleh mengajukan menggunakan barang gadean. Seumpama, Pok, boleh nggak itu barang motor yang digadean? Boleh gak saya pakai? Boleh, tapi awas jangan ampe rusak, jangan ampe barsak, jangan ampe baret, jangan ampe hilang, dicuri. Pertanyaannya, siapa yang wajib ganti? Ntar dulu, baik. Walayad barang kalau rusak, kalau hilang, kecuali rusak hilangnya karena ceroboh. Motor yang disimpan di rumah dia malah dipakai sama anaknya. Udah tahu anaknya baru belajar motor, spakbornya patah, nyemplung ke got pada baret. Kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh orang yang gade ditanggung, kudu ganti, beresin. Termasuk bila mana hilang itu barang gadean motor disimpan di rumahnya si B,
dipanasin di depan rumahnya, diangetin, didiemin, ditinggal ke dalam, dicolong sama orang. Karena kecerobohan rusak, maka orang yang nerima gade harus ganti rugi kalau ceroboh. Kaidah yang keempat, berarti kerusakan, kehilangan itu ditanggung bila mana karena kecerobohan. Kaidah yang kelima terakhir. Wa idza qabada ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yuqda jami'ahu. Dan jika si penerima gade masih menerima sebagian haknya, contoh, Bu, tadi gadenya berapa juta? 10 juta, temponya 5 bulan. Gade 10 juta, temponya 5. Ternyata pas sudah jatuh tempo 5 bulan baru ditebus 7 juta. 10 tapi mampunya baru 7 juta. Maka orang yang menerima gade tidak boleh melelang barang gade. Ntar dulu. Kecuali sudah jatuh tempo 5 bulan belum ditebus-tebus juga. Ini bagaimana nih? Kok udah 5 bulan perjanjian 10 juta. Kambing, domba, sapi dipegang talinya, orang dipegang omongannya. Ini mah cuma ngingetin doang. Udah jatuh tempo 5 bulan 10 juta, kudunya empok udah nebus. Ini kok belum nebus, bagaimana? Maka konsekuensinya di luar akad tadi, selain bolehnya negosiasi untuk memakai barang gade, yang kedua ini paling penting, yang perlu adendum perjanjian antara dua orang yang gade, pahit-pahitan. Kok ini mah bukan nakut-nakutin ya. Seumpama nanti 5 bulan empok enggak bisa nebus 10 juta nih motor, bagaimana urusannya? Kudu pahit-pahitan ini. Nah, siap dah. Bagaimana kalau kita sepakati, kalau tempo 5 bulan belum ditebus, maka motor empok saya lelang, saya jual. Nanti hasil jualnya separoh buat nutupin gade utang, sisanya dikembalikan ke si pemilik motor. Cakep nggak Bu? Sama-sama enak. Maka dari awal harus ada pepahitan. Bagaimana kesepakatannya kalau jatuh tempo tapi belum ditebus-tebus juga? Al muslimuna bi syurutihim. Orang muslim itu bermuamalah, bertransaksi, berbisnis sesuai kesepakatan awalnya. Itulah yang kita pegang. Kalau bisa ada adendum, ada perjanjian hitam di atas putih. Itulah yang terpenting. Ada saksi, ada bukti supaya saling merasa aman dan jamaah juga, cuman lewat YouTube ya. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, kalau misal cincin itu milik berdua sama suami, sedangkan buat kebutuhan anak, karena suami sudah meninggal, apakah boleh barang itu digadai atau dijual? Terima kasih Ustaz. Ada lagi yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ibu yang sedang sakit tidak punya biaya untuk berobat, tapi dia punya sebidang tanah 300 meter. Dia gadaikanlah tanah itu kepada anaknya, salah satu anaknya. Nah, tapi pada saat penggadaian itu tidak ada kesepakatan karena mungkin si anak menganggap bahwa ini ibu saya gitu kan. Kemudian si ibu juga mempercayai ini anak saya. Kemudian tidak lama meninggal dunialah ibu ini. Akhirnya tanah 300 meter yang digadaikan ini oleh si anak ini diberitahukan kepada saudara-saudaranya yang lain. Kak, Dek,
Mama menggadaikan tanah kepada saya sebidang tanah 300 meter untuk biaya pengobatan seharga 15 juta. Kemudian selang dari penggadaian itu ada 15 tahun Ustadz. Kemudian dia baru kasih tahu itu kepada saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya berinisiatif untuk mengganti dengan uang sejumlah 15 juta. Tapi si anak ini nggak mau karena harga tanah sekarang dengan 15 tahun yang lalu itu beda. Gitu Ustadz. Menurut Ustadz bagaimana solusinya? Karena masalah ini sangat-sangat sensitif ya. Jadi dipandang dari syariat itu baiknya seperti apa? Begitu Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dah wabarakatuh. 2 pertanyaan aja. Yang pertama, bagaimana jika ada seorang ibu berinisiatif menggadaikan cincinnya, perhiasannya, padahal asal mula perhiasannya ini dimiliki oleh berdua, dimiliki oleh suami istri. Mungkin ketika dulu belinya niatnya sebagai investasi, sebagai tabungan. Dilalahnya suaminya meninggal, sudah tidak ada. Si istri ini berinisiatif bagaimana boleh ataupun tidak. Bila ada, maka secara hukum boleh-boleh saja istrinya menggadaikan cincin, tetapi separuh harga cincin ini nanti tetap hak milik suami sudah tidak ada. Jadi dia hanya punya hak separuh daripada cincin ini. Kenapa? Karena separuhnya lagi ini masuk ke bab warisan. Haknya dia ada, haknya anak ada. Karena dia sebagai kepala rumah tangga sekarang yang ada, maka isbatul hakim manutun bil maslahah. Seorang kepala, seorang ayah, seorang ibu, kebijakan yang diambilnya melihat kemaslahatan keluarga, maka boleh dia menggadaikan demi kemaslahatan Tuhan supaya tercukupi karena ada kemaslahatan. Yang kedua, seorang ibu mengamanahkan sebidang tanah miliknya kepada salah satu anaknya. Dilalahnya setelah diamanahkan, mungkin karena ada kedekatan ibunya dengan anak yang dia amanahkan tanahnya ini, sakitlah si ibu. Karena memang saudara yang pada jauh, maka otomatis yang ngurus tanggung jawab adalah anak ini yang dekat dengan ibunya, sekaligus yang menerima amanah tanah sebidang tanah itu. Berinisiatif ibunya ini karena memang punyanya dia, tanahnya digadaikan kepada anaknya ini. Ketika menggadaikan, perlu gak anak-anaknya tahu? Gak perlu. Milik ibunya ini bukan milik anak-anaknya, kecuali kalau harta warisan. Kalau harta warisan mau digadaikan harus kesepakatan semua ahli waris. Karena ini milik pribadi si ibunya, digadaikan kepada anaknya yang terdekat ini tanpa harus izin yang lain. Dilalahnya ibunya wafat, meninggal, setelah itu diberitahukan bahwa tanah ibunya digadaikan ke saya 15 tahun yang dulu setelah wafat ibunya, dan diberitahukan kepada saudara yang lain. Kenapa? Karena tanah ini sekarang jadi warisan yang harus dipecah kepada saudara-saudaranya yang 5 ini umpamanya. Anak ini nuntut, walaupun saudaranya oke, karena ini yang gadai ibu 15 juta, saya bayar uang gadenya 15 juta sesuai dulu akad gade. Anaknya nggak terima. Kenapa? Dulu harga segitu, harga tanahnya murah. Sekarang mah harga tanahnya mahal. Yang dulu gadenya 15 juta, sekarang minta 20 juta umpamanya. Bagaimana ini urusannya? Bayar gade tebusan itu ngikuti harga yang dulu atau ngikuti harga barang? Yang dijadikan patokan bukan harga barang. Kenapa? Harga barang tidak ada urusannya. Barang itu hanya jaminan. Kalau
Kalau jual beli baru bisa kita naikin. Wong jual beli yang jadi patokan gade itu utang. Saya catetin. Gade itu utang. Kalau utang melambung riba namanya. Kalau dulunya gade 15 juta, bayarnya 15 juta. Kalau gade awal 15 juta, lantas ketika tempo dia minta lebih, lebihannya adalah riba, tidak boleh. Maka gade itu tebusannya mengikuti hutang tanggungan, bukan mengikuti harga barang jaminan. Paham Bu? Jadi gadenya 10 juta, bayarnya 10 juta, enggak ngikutin barang jaminan kecuali kalau jual beli. Kalau utang, maka dalam hal ini karena manusia sudah ditolong, maka akadnya bukan minta. Bukan minta dinaikin harga, bukan, tapi ini, Bu. Ketika kita gade berarti orang yang menerima gade sudah nolong kita, betul? Walaupun gade kita 10 juta, temponya 5 bulan, kita bayar berapa? Kita bayar berapa? 10 juta. Bo, pertanyaannya, boleh kan kita lebihin? Boleh lebihin enggak? Utang gade kita 10 juta, kita bayar 10. Pertanyaannya, ibu ngerasa dibantu enggak? Dibantu enggak? Lihat Bu, nah di saat semua orang tutup mata, dia yang nolong. Di saat dong, Bu, lebihnya bukan ngikutin harga tanah, tapi karena nolong khidmat orang tua 1 juta, kata saudara, nih Po, karena lu yang ngurus emak, ngebantuin emak, nemenin emak, walau emak wafu anna ya rahman wafu ya rahim. Allahumma bihaqqil fatihah abisil fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mali abdi yakbir wa yarham. Allahumma ansurna wa thabbitna bil iman wal islam wa akhrija minad dunya ma'al iman wal islam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa tamama wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah bihaqqil fatihah abisil fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mali abdi yakbir wa yarham wa ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i Rahim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.